kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimudahkan rezekinya. Film yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang menceritakan tentang rivalitas dua orang pencuri karya seni bernilai tinggi paling dicari di dunia. Di posisi pertama ada Bishop, seorang wanita cantik, cerdas dan sangat licin. Sementara pesaingnya adalah seorang pria bernama Nolan Booth. Dalam upaya mereka mengumpulkan 3 telur peninggalan Ratu Cleopatra berlapis emas dan bertatakan berlian yang akan dijual pada seorang pengusaha Mesir. Seorang agen profiler FBI bernama John Hartley terpaksa ikut terlibat dalam aksi kejahatannya. Gimana ceritanya? Yuk langsung aja. Though many know the tragic love story of Antony and Cleopatra. Film dibuka dengan narasi yang menceritakan bahwa ketika dulu Mark Antony menikah dengan Ratu Cleopatra, dia memberikan 3 buah karya seni berbentuk telur berlapis emas yang dihiasi dengan berlian sebagai hadiah pernikahan mereka. Hingga akhirnya Mark Antony dan Cleopatra tewas secara tragis setelah bunuh diri, dan telur tersebut tetap menjadi misteri. Selama berabad-abad masyarakat mempercayai bahwa cerita tersebut hanyalah isapan jempol belaka. Hingga pada akhirnya di tahun 1907, seorang petani menemukan 2 dari 3 telur tersebut, yang akhirnya menjadi buruan para kolektor dunia. Telur pertama berada di Museum Nasional di kota Roma. Sementara telur kedua telah dilelang beberapa kali dan kini berada di tangan seorang kolektor. Dan telur ketiga sampai saat ini masih menjadi misteri karena masih belum diketahui keberadaannya. Dan film pun baru dimulai. Di awal film terlihat seorang pria yang sedang membuat telur duplikat dari telur pertama Ratu Cleopatra. Kemudian scene berlanjut ke sebuah museum nasional di kota Roma. Terlihat seorang agen FBI yang baru aja datang bernama John Hartley. Dia bekerja sama dengan seorang Interpol bernama Das, mendapat informasi dari seorang informan bernama Bishop, bahwa Nolan Booth, seorang pencuri karya seni spesialis barang-barang antik langka bernilai tinggi paling dicari di dunia, akan melakukan aksinya. Kemudian Hartley dan Das menemui direktur museum dan memintanya untuk segera menutup akses keluar masuk dari museum tersebut. Namun sang direktur keberatan karena dia yakin telurnya dalam keadaan aman dan meragukan kredibilitas dari Hartley dan informannya. You cannot be serious. Already gone, you say? Hartley lalu meminjam sensor panas dan melihat bahwa ternyata telur tersebut adalah sebuah telur replika. Karena telur berlapis emas 18 karat seharusnya memancarkan radiasi. Untuk membuktikannya, Hartley lalu menyiram telur itu dengan sekaleng soda. Dan hasilnya, seketika telur tersebut meleleh seperti sebuah lilin. Dan segera memerintahkan bawahannya untuk segera menutup ruangan. Nolan yang masih berada di dalam pun panik dan berusaha melarikan diri. Sempat terjadi kejar-kejaran antara Hartley dan Nolan, hingga akhirnya dia pun terpojok. Namun ketika Das datang, Nolan berhasil mengecoh Hartley. Tapi lagi-lagi Nolan berhasil kabur. Sempat ingin mengejar dengan sebuah mobil sport, tapi Hartley pun tertabrak dan Nolan berhasil melarikan diri. Singkat cerita, 56 jam kemudian, Nolan tiba di rumah persembunyiannya di Bali, Indonesia. Ketika mengeluarkan hasil curiannya, Nolan dikagetkan karena ternyata Hartley juga sudah berada di sana.
Nolan pun tak dapat berkutik ketika Das dan sekumpulan polisi Indonesia mengepungnya. Lalu di sana Hartley mengatakan beberapa informasi yang telah dia peroleh mengenai Nolan. Mulai dari pencurian pertamanya ketika berusia 8 tahun. Dan selalu melakukan aksinya seorang diri karena dia tak suka bekerja dengan sebuah tim. Ayahnya adalah seorang polisi di Swiss dan ibunya seorang dosen di Amerika. Dan Nolan adalah seorang anak tunggal. Nolan mencuri hanya karena faktor kesenangan, dan selalu menarget pencurian berisiko besar untuk menarik perhatian. Bahkan dia juga sengaja ketahuan untuk kemudian kembali melarikan diri sebagai pembuktian bahwa dirinya adalah yang terbaik. Get him ready to move. How'd you find me? Well, the same way I knew that you were going to steal the egg in Rome, Bishop. Ketika Das memerintahkan seorang bawahannya untuk menyimpan telur tersebut di belakang mobil Hartley, ternyata bawahannya adalah The Bishop yang sedang menyamar. Dia pun mengganti telur itu dan mencurinya. Sempat curiga karena pintu belakangnya masih terbuka, namun Hartley mengabaikannya karena telur masih berada di sana dan tak terlihat seorang pun yang mencurigakan. 32 jam kemudian di kota Roma, Das mendatangi Hartley dan menuduhnya telah menggelapkan telur asli Cleopatra. Karena ternyata telur yang mereka bawa saat itu hanyalah sebuah telur replika. Ditambah lagi ditemukan transferan 8 juta dolar di sebuah rekening bank Swiss atas nama John Hartley. John kemudian diekstradisi ke Rusia dan ditahan di sebuah penjara terisolir. Dan ternyata Nolan menjadi teman sekamarnya. Disinilah Nolan mulai mendoktrin Hartley bahwa mereka berdua adalah korban dari The Bishop, di mana Bishop sengaja memperalat Hartley untuk menangkap Nolan. Kemudian dengan leluasa mengumpulkan ketiga telur Cleopatra, untuk kemudian menjualnya ke seorang miliarder Mesir yang sanggup membayarnya 300 juta dolar sebagai hadiah pernikahan putrinya. Kini Bishop telah memiliki telur pertama, dan dia akan mengincar telur kedua yang berada di tangan seorang mafia senjata bernama Sottovoce. Pria berbahaya yang setiap tahunnya selalu mengadakan pesta topeng di rumahnya di Valencia. Sebagai pembalasan karena kesal telah ditangkap, Nolan memberitahu ke semua tahanan bahwa Hartley adalah seorang agen FBI. Kemudian salah seorang tahanan bertubuh besar menghampiri Hartley, dan kemudian menghajarnya. Thank you, guys. All's quiet on the Western Front. I don't think anyone hurt me. We're good. Ketika berada di dalam sel, mereka diminta untuk menemui seseorang, dan ternyata itu adalah Bishop. Sebelum menjelaskan maksudnya, Bishop mengakui bahwa dia adalah orang yang telah mencuri telur Cleopatra saat di Bali, dan dia juga adalah orang yang telah menjebak Hartley. Wow. Maksud kedatangannya adalah mengajak Nolan yang ternyata mengetahui lokasi telur ketiga untuk bekerja sama. Dengan imbalan akan melepaskan mereka dari tahanan dan bagian 10% dari penjualan ketiga telur tersebut. Alih-alih bekerja sama dengan Bishop, Hartley mengajak Nolan bekerja sama untuk kabur dari penjara dan berencana mendahului Bishop untuk mencuri telur kedua dari Sottovoce dan menangkap Bishop. Dengan begitu Hartley akan kembali dapat memulihkan nama baiknya. Sementara Nolan akan kembali menjadi pencuri nomor 1 di dunia. Di sana Nolan sedikit menceritakan dirinya dan sang ayah. Ketika kecil Nolan pernah dituduh ayahnya mencuri sebuah arloji kesayangannya. Padahal saat itu Nolan sama sekali tak pernah melakukannya. Sejak saat itu ayahnya menganggap Nolan sebagai seorang pembohong dan tak pernah menegurnya lagi. Hingga pada suatu hari Nolan melihat sang ayah kembali memakai arloji tersebut tanpa meminta maaf sedikit pun padanya. Dan dari sanalah Nolan pun tak pernah lagi menegur sang ayah hingga kematiannya. He asked me if I stole it. My dad thought I stole his watch. He loved that piece of metal more than anything. He didn't speak to me again after that. Singkat cerita, keesokan harinya ketika Nolan dan Hartley ditugaskan memperbaiki dinding penjara, Nolan menyelipkan sebuah batu di bagian bawah susunan batu mereka, yang akan berguna nanti di saat pelarian. Do something, it's slipping. Oh, relax, Baldilocks. See? Teamwork. Keesokan harinya mereka mulai menjalankan aksinya dengan meledakkan laundry menggunakan cairan pembersih dan menghajar beberapa orang penjaga.
happens when you mix soap, which is pure glycerin, with a cleaning solution. It's essentially nitric acid. You get nitroglycerin. You get nitroglycerin. We should run. Go, 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 go. Menggunakan kartu salah seorang penjaga, mereka berhasil menuju bagian luar tahanan. Dan ketika sampai di dinding, Nolan menarik salah satu batu yang sempat dia selipkan. Mereka berjalan di sisi tembok tahanan menuju helikopter yang menjadi satu-satunya jalan untuk kabur dari penjara tersebut. Thank you. The answer is yes! Sementara Hartley berusaha memperlambat para penjaga yang mengejar mereka. Go! Nolan berlari menuju helikopter. Hartley berhasil menembak rantai pintu yang menghambat para penjaga. Namun, si penjara mengambil sebuah basoka dan menembakkannya pada Hartley. Tapi beruntung dia masih selamat, dan Hartley berhasil masuk ke dalam helikopter. Ketika situasi dirasa sudah aman, tiba-tiba sebuah basoka kembali ditembakkan. Why is that blinking? Beruntung mereka berhasil menghindar dan segera kabur dari sana. Sementara itu di tempat lain terlihat Bishop menyekap seorang intel analis. Lalu menggunakan komputernya agar tak terlacak oleh Das, dia menginformasikan pada Das bahwa Hartley dan Nolan kabur dari penjara dan pasti akan mencuri telur kedua di kediaman Soto Voce. Kembali pada Hartley dan Nolan, dibantu oleh seorang teman lama, menggunakan jet pribadi mereka berangkat menuju Valencia. Nolan menjelaskan bahwa penjaga di rumah Voce akan berotasi setiap 45 detik sekali, dan itu adalah kesempatan mereka untuk bergerak. Di ruangan tersebut dilengkapi dengan 87 kamera tanpa titik buta sedikit pun, sehingga dia akan meretas sistem kamera tersebut. Dia juga telah menyiapkan teknologi deepfake yang dapat meniru suara dan wajah seseorang, karena tempat penyimpanan telur tersebut dibuat dari titanium, yang sangat mustahil untuk diledakkan. Sehingga jalan satu-satunya hanya dengan sensor wajah dan suara Voce. Dan Hartley ditugaskan untuk mencuri handphone milik Voce karena mereka juga membutuhkan kode yang dikirimkan secara otomatis ke handphone tersebut. Sementara Nolan akan mengambil sidik jarinya. Singkat cerita, mereka tiba di rumah Voce yang sedang mengadakan pesta tahunan. Hartley menyamar sebagai seorang tamu, sementara Nolan menjadi seorang pelayan. Ternyata Bishop juga berada di sana. Hartley yang kesal karena telah dijebak pun menghampiri Bishop dan ingin segera menangkapnya agar dapat membersihkan nama Hartley dan kembali menjadi seorang agen FBI. Karena keadaan yang tak memungkinkan, Hartley kemudian mengajak Bishop berdansa agar dia tak melarikan diri. Di sana Bishop menanyakan apakah Nolan telah memberitahunya lokasi telur ketiga. Hartley mengatakan bahwa Nolan masih merahasiakannya. Voce kemudian menghampiri mereka untuk mengajak Bishop berdansa. Watching you dance with this man at my party has made me quite... May I? Hartley yang melihat sebuah kesempatan lalu menabrak Voce dan mencuri telepon genggamnya. I got it. Ternyata di sana juga telah ada Inspektur Das yang memantau pergerakan mereka dan berencana segera menangkapnya. Ketika Voce sedang memberi sambutan, Hartley dan Nolan segera melancarkan aksinya. Saat pengawas lengah, Nolan segera mensabotase kamera di ruangan tersebut.
dan menyesuaikan pergerakan dengan waktu rotasi para pengawal sehingga mereka akhirnya berhasil masuk ke depan pintu ruangan penyimpanan. Lalu berusaha membuka akses pintu masuk tersebut menggunakan bocoran togel yang telah mereka dapatkan dari handphone milik Voce. Namun pergerakan mereka akhirnya diketahui oleh pemantau CCTV dan segera mengaktifkan alarm. Sección ahorros en la fiesta. Seguridad, tenemos un código rojo. Repito, tenemos un código rojo. Sementara itu, Hartley dan Nolan yang telah sampai di ruangan dicegat oleh Das yang kekeh tak mempercayai Hartley dan dia ingin segera menangkap mereka. Go on. Detain your friend. You either arrest him or I arrest you both. What's it gonna be, Agent Hartley? I'm sorry. Oh. man. Oh, come on. I hate you. Tapi mereka berhasil masuk ke dalam ruangan penyimpanan dan menutup pintunya. Saat sampai di depan telur kedua, ternyata Bishop juga udah ada di sana. Dia masuk melalui pintu lainnya yang lebih mudah. Terjadilah perkelahian antara mereka karena Hartley ingin segera menangkap Bishop, sementara Nolan ingin mengamankan telurnya. Tiba-tiba Voce datang ke ruangan tersebut. Tanpa diduga, ternyata Bishop sudah bekerja sama dengan Voce dan membocorkan informasi bahwa Nolan dan Hartley akan datang mencuri telurnya. Keesokan harinya mereka berdua terbangun dan ditahan di sebuah lapangan banteng. Bishop dan Voce memaksa Nolan untuk memberitahu di mana letak telur ketiga. That's where the third egg is. Jika menolak, maka telur Hartley yang akan jadi taruhannya. Akhirnya Nolan memberitahu di mana lokasi telur ketiga berada. Dia mengatakan bahwa telur itu masih berada di Mesir, tempat di mana Cleopatra dimakamkan. Setelah mengetahui lokasi pastinya, Bishop dan Voce pun bersulang. Tanpa diduga, ternyata Bishop telah meracuni minumannya, sehingga Voce pun pingsan. Dan Bishop segera mengambil telur kedua dan pergi dari tempat itu untuk mengambil telur ketiga. Tak lama kemudian, Voce pun terbangun dari pingsannya. Dia mengambil senjata dan berusaha menembak Hartley dan Nolan. Beruntung Hartley berhasil melepas borgol dan seketika menghajarnya. Awalnya Hartley berencana meninggalkan Nolan di sana, tapi dia mengurungkan niatnya ketika mendengar perkataan Nolan yang mengatakan bahwa dia telah memberikan informasi palsu keberadaan telur ketiga pada Bishop. Is that the third egg isn't in Egypt. Akhirnya mereka berdua pun kabur dari tempat itu. Saat keluar, ternyata itu adalah sebuah lapangan matador. Sempat ingin kembali masuk, tapi Voce yang sedang mengejar menembakinya. Mereka pun berlari sekencang-kencangnya dan berhasil selamat. Dalam perjalanan mereka kabur dengan kereta api, Nolan dan Hartley bersepakat untuk saling membantu satu sama lain. Nolan akan membantu Hartley menangkap Bishop dan membersihkan nama baiknya. Sementara Hartley membantu Nolan menjadi pencuri karya seni nomor 1 di dunia. And I will help you become the #1 art thief in the world again. Akhirnya Nolan bercerita bahwa di akhir Perang Dunia Kedua, seorang pecinta karya seni yang merupakan asisten Hitler bernama Rudolf diketahui pernah memiliki telur ketiga. Dia kemudian pergi dari Jerman ke Argentina dengan membawa kargo seberat 100 ton. Ton cargo containers logged only as holding. Dan selama 70 tahun para detektif dan pemburu harta karun berusaha untuk menemukan bunker Hitler yang hilang. Dan di antara orang-orang itu, ayah Nolan adalah salah satunya. Suatu hari ketika dia berada di kantor ayahnya, Nolan tak sengaja menemukan arloji yang sama yang menjadi penyebab perselisihannya dengan sang ayah. Karena kesal, Nolan membanting jam itu.
Yang tanpa diduga ternyata itu adalah arloji peninggalan Rudolph. Dan di dalamnya terdapat petunjuk di mana dia menyimpan telur ketiga. To the third egg's location. Singkat cerita, Nolan dan Hartley tiba di Argentina. Di sebuah hutan terpencil tempat di mana diduga telur ketiga berada. Setelah 3 hari menyusuri hutan, Hartley kesal karena mereka belum juga menemukan lokasi itu. Dia merebut peta dan kompas kemudian membantingnya. Tanpa sengaja, mereka mendengar suara logam tepat di bawah kaki mereka. Setelah digali ternyata benar, itu adalah sebuah bunker Nazi yang sedang mereka cari. Setelah berhasil membukanya, Nolan segera menggunakan jam ayahnya yang telah dia perbaiki sebagai kunci rahasia untuk membuka bunker rahasia milik Nazi tersebut. Di dalamnya terdapat barang-barang antik berusia ratusan tahun dan sebuah mobil klasik yang bisa dijual dengan harga jutaan dolar. Akhirnya mereka berhasil menemukan telur Cleopatra ketiga. Namun lagi-lagi Bishop muncul dan akan merebut telur tersebut. Ternyata dia tak benar-benar pergi ke Mesir, melainkan sengaja menunggu Nolan dan Hartley lolos dari kejaran Vace untuk kemudian membuntuti dan menuntunnya menuju tempat telur ketiga. So, hand it over. Come on, don't be shy. Tak lama kemudian terjadi baku tembak setelah Inspektur Das yang membuntuti Bishop juga tiba di sana. Menggunakan mobil antik, Nolan, Hartley, dan Bishop coba melarikan diri. Sementara Das dan pasukannya terus mengejar mereka. Mereka sempat kecolongan dan kehilangan telurnya. We're running out of road! Setelah pertarungan seru dan menegangkan, Nolan akhirnya berhasil mendapatkan kembali telur tersebut. We will be missed. Tapi karena khawatir dengan keadaan Hartley, dia kembali dan berusaha mencarinya. Tiba-tiba Hartley muncul dalam keadaan baik-baik aja dan mengetahui bahwa Nolan lebih memilih meninggalkan telurnya dan mencari Hartley. Tak lama kemudian Bishop pun keluar dari dalam air. Seketika Nolan pun mengejeknya dan mengatakan bahwa dia telah menang dan unggul dari Bishop. Suatu momen yang sangat dia nanti-nantikan sejak lama. Nolan tak peduli jika hanya memiliki 1 telur, karena baginya uang bukanlah segalanya. Kemenangan atas Bishop adalah yang terbaik. Terlebih lagi sahabatnya Hartley akan segera menangkap My Bishop. friend here is going to give you a lifetime supply of prison. And you know, something that I've been wanting to say for years. Dan ketika Hartley akan memborgolnya, tiba-tiba mereka malah ciuman. Seketika Nolan pun menyadari bahwa ternyata Hartley selama ini telah menipunya dengan pura-pura menjadi seorang agen FBI. Dan semua ini telah direncanakan sedari awal oleh The Bishop yang menganggotakan Hartley dan kekasihnya. Akhirnya Nolan pun terpaksa menyerahkan telur ketiga pada The Bishop. Dan dia pun diborgol sendirian di tengah hutan. See, I always appreciate a quality double cross. Singkat cerita, ketiga telur Cleopatra akhirnya tiba di Kairo, Mesir sebagai hadiah pernikahan untuk anak seorang miliarder. The Bishop mendapatkan bayarannya. Ketika telur itu dibuka, sang putri miliarder ternyata malah lebih tertarik dengan kejutan lainnya, yaitu Ed Sheeran yang menjadi penyanyi pengiring dalam pernikahannya. Namun tiba-tiba acara pernikahan itu berubah menjadi penggerebekan setelah Das dan pasukannya mengepung tempat tersebut. Dan sang miliarder penyelenggara acara beserta beberapa orang lainnya ditangkap oleh pihak berwajib. Sementara The Bishop berhasil pergi dari tempat itu. Hartley dan kekasihnya menikmati kemenangan mereka di sebuah kapal pesiar mewah. Dan surprise-nya Nolan pun berada di sana. Dia bercerita bahwa dirinya berhasil ditangkap oleh Das. Namun dia berhasil melarikan diri ketika akan dikirim ke penjara.
Untuk membalas perbuatan mereka, Nolan membocorkan pada Das lokasi The Bishop menyimpan uang mereka dari hasil penjualan telur tersebut. Rekening Hartley pun telah dibekukan dan mereka tak lagi memiliki uang di rekeningnya. Dan Nolan beranggapan bahwa kini mereka telah impas. Kemudian Nolan menawarkan pekerjaan pada keduanya dengan target yang lebih besar. Jika menolak, maka Inspektur Das akan menangkapnya karena Nolan telah memberikan informasi lokasi mereka pada Das. What are we stealing? This. Dan film pun diakhiri dengan Das yang hanya mendapati sebuah kapal pesiar kosong. Kemudian dia memberikan segel red notice pada ketiganya sebagai orang paling dicari di dunia. Dan film pun selesai. Baiklah, sekian dulu alur cerita film kali ini. Semoga dapat menjadi hiburan buat teman-teman semua. Terima kasih buat yang udah meluangkan waktunya untuk menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Akhir kata, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di alur cerita film menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.